Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan persiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan kita. Mari saudara, sebelum ibadah ini kita mulai, saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena sungguh Tuhan, jika bukan karena Allah, kami tidak akan ada sampai dengan hari ini. Kami merasakan kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kehidupan kami. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami, membawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang melayakkan kami Tuhan. Karena kami tahu Kau Allah yang luar biasa. Terimalah pujian penyembahan kami ini Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, teramat baik. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami ada sampai hari ini itu semua berkat kemurahan-Mu. Kami hidup hari ini itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini biar Engkau lihat setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, kami membutuhkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, layakkan kami untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan melalui setiap pujian kami. Kami mau meletakkan Tuhan beban permasalahan kami di bawah kaki-Mu, karena kami percaya kekuatan kami datang dari Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, karena Engkau Allah yang setia, Engkau Raja di atas segala raja. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mau puji Allah kita, karena Dia Allah yang kuat dan perkasa, penuh kemuliaan. Kita bawa pujian kita. Kaulah Raja di atas dunia ini Allah. Kau menghancurkan kutuk untuk kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari katakan kepadanya saudara. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang
namamu Tuhan. Engkau ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Dialah yang membebaskan untuk bagi kita semua. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sembah Allah kita. Kita mau puji Dia, saudara. Yesus, Kau sungguh indah Tuhan. Engkau baik Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ini doaku. Yesus, ini pujianku. Yesus, ku sujud di kakimu. Doa pujian di hadapan tahtamu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami puji Engkau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Inilah doa dan pujian kami Tuhan. Kami mau sujud tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menumbuhkan kami dengan firman-firman-Mu Tuhan. Biarlah perkataan-Mu itu tumbuh di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami Tuhan. Agar dimanapun, kapanpun Tuhan, kemanapun kami melangkah, biarlah kami menjadi terang-Mu Tuhan. Biarlah kami melakukan setiap firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami rindu, kami disirami oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus berpegang kepada-Mu Tuhan. Kami mau semakin hari melekat dan bersekutu dengan Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan Bapak Pendeta Stephen ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang mau urapi mulut bibirnya Tuhan. Kau yang mau mencurahkan hikmat atasnya Tuhan. Agar setiap firman yang dia sampaikan pada pagi hari ini boleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh dididik melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu menjadi jawaban bagi kehidupan kami, menjadi pegangan kami Tuhan. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat di Gereja Keluarga Tabernakel, bagaimana kabar kita sampai hari ini? Tentunya saya berharap kita semua tetap di dalam keadaan yang sehat, di dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua, sesuatu hal yang penting bagi kita. Saya ingin berbicara tentang diciptakan untuk bekerja. Jadi kita harus bisa tahu bahwa kita berada di tengah-tengah dunia ini, tentunya ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita semua. Kita buka di dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Sekali lagi kita buka di dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari ayat yang barusan dibacakan, kita melihat di sini ada satu hal atau satu pesan penting kepada kita semua tentang yang namanya bekerja. Ayat ini secara garis besar menjelaskan tujuan Allah bagi kita manusia, bagi kita yang hidup di dalam Tuhan. Tujuan Allah bagi kita adalah bekerja untuk Tuhan. Kita berpikir bahwa kita hidup di dalam Tuhan, menerima keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, kita miliki dalam hidup ini, kemudian kita hanya sampai pada batasan memiliki. Tidak memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan kita untuk bekerja bagi Tuhan. Kalau kita lihat di dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus ini, dikatakan karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Menjelaskan bahwa kehidupan kita itu memiliki tanggung jawab sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Menjelaskan bahwa kita memiliki tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak hanya sekedar menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita mau melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Kita lihat di sana di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dikatakan kita ini adalah kawan sekerjanya Allah. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa betapa mulianya kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai umat-umat yang menjadi tebusan Tuhan Yesus. Tidak hanya ditebus, tetapi kita dijadikan kawan sekerjanya Allah. Kita tahu di dalam Injil Matius, Yesus memberikan pesan tentang amanat agung kepada kita. Menjadi saksi bagi banyak orang. Memberitakan Injil. Menyampaikan kebenaran tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Amanat agung yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita.
Artinya kita ini bukan hanya sekedar umat tebusan. Tetapi level di atasnya adalah kita ini menjadi kawan sekerjanya Allah. Bekerja di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Kalau kita dijadikan kawan sekerjanya presiden, tentunya kita bangga. Kita senang dipanggil oleh presiden untuk membantu dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan negara. Jadi salah satu menterinya presiden. Wah, kita bangga, senang. Itu baru di level manusia. Tetapi apa yang disampaikan ini adalah levelnya Tuhan. Kita bukan menjadi kawan sekerjanya manusia, tetapi kita menjadi kawan sekerjanya Allah. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di dalam Tuhan. Tujuan Allah bagi kita adalah bekerja untuk Dia. Dan ini berlaku bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berlaku bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Coba kita lihat di dalam Surat Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dikatakan di sini sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah anugerah Tuhan. Apapun yang kita capai sampai hari ini, firman Tuhan menegaskan segala sesuatu adalah dari Dia. Tuhan yang menganugerahkan kepada kita. Dan oleh Dia, oleh Tuhanlah kita memiliki semuanya itu. Tapi satu hal yang perlu kita ingat. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya kita harus mengembalikan kepada Tuhan, menjadi kemuliaan Tuhan apa yang kita miliki. Yaitu melayani Tuhan. Tuhan memberikan kita kesehatan. Kita pergunakan kesehatan itu untuk melayani Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita pergunakan kekuatan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan kita harta, kekayaan. Kita pergunakan harta atau kekayaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya merenungkan ayat ini, saya berpikir rasanya tidak ada bagian buat kita. Karena semuanya untuk Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi tidak segitu egoisnya Tuhan merampas semuanya dari kita. Seolah-olah memang betul semuanya untuk Tuhan. Yang dimaksudkan adalah bagaimana penundukan diri kita dan ketaatan kita di dalam Tuhan. Tidak berarti Tuhan menuntut semuanya dari kita lalu kita kasih secara sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi yang dimaksudnya adalah bagaimana pengutamaan kita terhadap Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih utama dalam kehidupan kita kecuali untuk Tuhan. Ada banyak anak Tuhan yang akhirnya menjadi salah. Dahulunya dia berdoa kepada Tuhan supaya hidupnya diberkati Tuhan. Ya bisa dibilang dia tidak terlalu dekat dengan Tuhan tadinya. Kemudian dia membangun hubungan dengan Tuhan. Rupanya tujuannya supaya diberkati Tuhan. Begitu dia diberkati Tuhan, dia mulai hilang dari Tuhan.
Bukan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah dalam segala sesuatu kita mengutamakan Tuhan. Baik kehidupan kita belum diberkati secara jasmani, maupun ketika kehidupan kita diberkati secara jasmani, kehidupan kita harus mengutamakan dan mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada satu contoh di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, yaitu tentang Abraham. Saya kira kita semua tahu cerita tentang ini. Bagaimana ketika Abraham dipilih dari tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala. Ur Kasdim. Dia dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, diangkat oleh Allah. Melalui pribadinya dia, lahirlah sebuah keturunan yang besar, yaitu bangsa Israel. Masalahnya adalah Abraham dan Sarai pada waktu itu belum jadi Sarah ya. Abram dan Sarai, mereka itu adalah sudah tua. Kemudian Allah mengikat perjanjian kepada Abraham ini, yaitu untuk menjadikan keturunan dia menjadi sebuah bangsa yang besar. Ikatan perjanjian itu dari Allah kepada manusia, bukan dari manusia kepada Allah. Allah yang berinisiatif turun, menampakkan diri kepada Abram, dan mengikat satu perjanjian kepada Abram pada waktu itu. Menjadikan keturunan dia banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Firman Tuhan mencatat demikian. Di usia yang sudah sangat tua, secara manusia tidak mungkin bisa melahirkan seorang anak. Istrinya Abram sudah tua, sudah mandul, tidak bisa memproduksi lagi. Tapi dengan mujizat Allah yang begitu luar biasa, Tuhan menghadirkan mujizat di tengah-tengah keluarga ini. Dan lahirlah anak mereka, namanya Ishak. Hanya satu, hanya Ishak. Kalau kita berpikir secara logika, bagaimana mungkin dari satu keturunan yang namanya Ishak bisa melahirkan sebuah bangsa yang besar? Ini di luar pikiran kita dan di luar kemampuan manusia. Tapi ingat, yang bekerja adalah Allah, yang tidak terbatas kuasanya. Janji Allah digenapi dalam kehidupan Abram. Tapi sebelum penggenapan itu, ada satu peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Ketika Allah meminta anaknya untuk dipersembahkan kepada Allah. Sebagai satu korban buat Allah. Saya ingat cerita itu. Abram waktu itu ya manut saja. Abraham ya, dia menerima atau mengakui atau menyetujui atau mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Dia tunduk kepada otoritas Allah. Dia tunduk kepada apa yang disampaikan Allah kepada dia waktu itu. Abram, kalau anaknya dipersembahkan, berarti apa yang disampaikan Allah selesai. Tapi Abraham melakukannya itu. Dia enggak berargumentasi dengan Allah. Terus kalau anak ini dipersembahkan gimana? Nanti janji Allah kepada dia tidak tergenapi. Tidak ada lagi bangsa yang besar karena cuma satu anaknya. Tidak ada perdebatan seperti itu. Abram hanya mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Begitu setia, begitu taatnya dia. Pelajarannya adalah bagaimana tentang pelajaran penundukan diri kepada Allah. Bekerja untuk Allah. Abram lakukan. Tapi akhirnya Allah melihat bahwa dia berhasil tunduk kepada Allah. Dia berhasil taat kepada Allah dan Allah mencegah supaya itu tidak dilakukan. Jadi kalau bicara tentang melayani Tuhan, bicara tentang bekerja untuk Tuhan,
segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, rasanya tidak ada bagian buat kita. Abraham sudah melewati itu. Allah tidak seegois itu untuk merampas semua dari kehidupan kita. Yang paling penting adalah bagaimana penundukan diri dan ketaatan itu yang dituntut Allah dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, bicara tentang apa? Ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang dituntut hari-hari ini dalam kehidupan kita. Bukan soal berapa besar yang kita berikan kepada Tuhan. Bukan soal berapa banyak yang kita berikan kepada Tuhan. Bukan soal apa saja yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah pengutamaan kita terhadap Tuhan. Itu yang penting. Kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau bisa dikatakan, ya tidak ada buat kita. Ya memang sebetulnya nggak ada buat kita. Kenapa? Saya coba memberikan contoh begini. Tentang Allah dan manusia. Allah itu adalah satu-satunya pencipta. Langit dan bumi serta isinya. Termasuk manusia. Jadi satu-satunya ya. Manusia itu tidak ada, nol, karena diciptakan oleh Allah. Ya memang tidak ada. Manusia ada karena diciptakan oleh Allah. Jadi manusia nggak punya apa-apa. Ketika Allah masuk di dalam kehidupan kita, jadi kalau kita dibuat semacam sebuah angka, 1 kita 0, 1 digabungkan ke 0, maka menjadi angka 10. Ya, jadi angka 10. Kita ada isinya, ada nilainya. Jadi sesungguhnya kehidupan kita itu tidak ada apa-apanya. Hanya oleh karena Tuhanlah, maka hidup kita ini menjadi berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Karena itu kita diciptakan bukan hanya sekedar menjadi hiasan saja. Tetapi kita diciptakan untuk apa? Bekerja untuk Allah, untuk Tuhan. Kalau kita bicara tentang bekerja untuk Tuhan, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mengapa kita harus bekerja untuk Tuhan. Yang pertama, dikatakan tadi di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini adalah buatan Allah. Karena kita adalah buatan Allah. Ayat 10 bagian A. Kalau di dalam terjemahan lain atau terjemahan bahasa Inggris, New Living Translate, menggunakan kata masterpiece. Jadi kita ini adalah buatan Allah, masterpiece, atau sebuah mahakaryanya Allah. Jadi kalau kita membandingkan dengan ciptaan Tuhan pada umumnya, kita ini beda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebuah karya agungnya Allah, sebuah mahakaryanya Allah. Kalau pohon ya, walaupun ribuan atau jutaan jenis pohon, tetapi dalam satu jenis pohon itu bisa memiliki banyak. Pohon mangga katakanlah ya. Mangga itu nggak hanya satu, ya kan? Ya mangga harum manis. Mangga harum manis itu nggak hanya satu juga, nggak hanya di Bandung doang ada harum manis, di lain tidak ada. Banyak. Sama dengan tumbuhan yang lain. Tapi kalau manusia tidak sama. Walaupun tampilan fisik kita sama, tetapi manusia itu beda. Satu dengan yang lain itu memiliki keunikan yang berbeda. Tidak sama. Sidik jari pun gak sama. Saya punya anak kembar. Laki-laki dua-duanya. Sudah gede ya, udah SMP kelas 2. Walaupun waktu dari kelas 1 ke kelas 2, kenaikan kelasnya di rumah, pakai daring. Karena sudah pada masa corona.
anak saya kembar. Ya tentunya orang yang baru melihatnya bingung. Yang mana kakaknya, yang mana adiknya. Karena sama. Kalau saya dan istri saya tentunya sudah tahu. Ini kakak, ini adik. Sama. Tapi tidak serupa. Beda. Kakak dan adik tidak sama. Ada perbedaan karakter. Ada perbedaan perilaku. Ada perbedaan keinginan. Tidak sama. Tidak seluruhnya sama. Walaupun ada kesamaan, tapi ada banyak juga perbedaan. Kembar. Apalagi tidak kembar. Tentunya beda jauh dong. Jadi yang saya mau katakan bahwa manusia itu benar-benar masterpiece-nya Allah. Sebuah mahakarya Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam bahasa Yunani, buatan Allah itu menggunakan kata poima atau poima. Maksudnya sebuah puisi. Lukisan Allah. Jadi Allah melukis seperti Allah merangkai sebuah puisi yang berbeda. Itu manusia. Karya Allah yang begitu sangat sempurna. Karena itu kita harus bekerja untuk Allah. Hasil karya yang istimewa yang dikerjakan Allah oleh tangannya sendiri dan satu-satunya. Saya tidak dua. Anda keliling seluruh dunia mencari saya, tentunya cuma di sini, di kota Bandung. Tidak kemudian saya ada di, atau bukan kembaran, sayanya membelah menjadi 10, enggak, tetap cuma satu-satunya. Jadi langkah, kita ini langkah, unik dan luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi di sini kita harus mengerti bahwa kita diciptakan oleh Allah, buatan Allah itu sangat luar biasa. Karena itu ada tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk bekerja buat Tuhan. Diciptakan atau buatan Allah, kita ini adalah buatan Allah, juga berbicara tentang identitas. Ini kita bicara tentang identitas. Identitas kita ini adalah identitasnya Tuhan. Produknya surga, bukan produknya bumi. Kalau kita flashback kepada masa penciptaan di Taman Eden, kita ini bukan produknya iblis, produknya Allah. Hanya dirusak oleh dosa sehingga kita menjadi rusak. Tapi Allah di dalam Yesus Kristus kembali datang dan menyempurnakan kembali kehidupan kita yang rusak. Itu tandanya Allah tidak mau kehilangan kita. Kalau yang lain hancur, katakanlah hewan, pohon dan sebagainya hancur, Tuhan gak akan capek-capek untuk pergi menebusnya. Hanya manusia kita ini. Yang kedua, kenapa kita bekerja untuk Tuhan? Tadi kita ini adalah buatan Allah. Yang kedua dikatakan karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Yunani ayat ini, tulisan ini, frasa ini menyambung atau sambungan dari frasa yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah buatan Allah. Yang kedua diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi ini memiliki dua pengertian yang berbeda. Kalau yang pertama tadi buatan Allah itu berbicara tentang kepemilikan. Jadi kita ini milik Allah. Buatan Allah itu artinya milik Allah. Kita ini milik Allah. Yang kedua diciptakan dalam Kristus Yesus itu berbicara tentang ide kreatifnya Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi diciptakan dalam Kristus artinya diambillah idenya Kristus itu. Kemudian kita diciptakan. Ini juga bisa
menjawab keraguan orang tentang eksistensi atau keberadaan Yesus yang kita kenal hanya ketika dia lahir di muka bumi di Bethlehem di kandang yang hina sebagai manusia, kita kenal. Tetapi sebetulnya eksistensi Yesus itu sudah ada sejak dari sebelum dunia dijadikan. Hanya wujud dia dalam bentuk nyata yang bisa dilihat oleh mata itu ada ketika dia lahir di Bethlehem. Tetapi keberadaan Yesus itu sudah ada dari zaman dulu. Kita bicara tentang Tritunggal dari zaman dulu. Jadi manusia itu diciptakan menurut idenya Yesus, tapi miliknya Allah. Jadi bisa juga dibilang bahwa diciptakan mengambil gambarnya Yesus. Makanya ketika Yesus datang, Allah datang dalam bentuk manusia yaitu Yesus Kristus mengambil gambaran manusia. Karena kita memang adalah gambaran dia. Jadi kita harus bisa lihat bagaimana keterlibatan Yesus sudah ada sejak dari zaman dulu. Hanya wujudnya baru kita kenal ketika dia lahir di Bethlehem. Gagasan, jadi pencetus gagasan atau kreatornya ketika kita diciptakan adalah Yesus. Karena itu patut bagi kita bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga, kenapa kita bekerja untuk Tuhan? Yaitu untuk melakukan perbuatan baik. Catat baik-baik Bapak Ibu. Kita diciptakan untuk apa? Melakukan perbuatan baik atau pekerjaan baik. Dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi jelas ya di sini kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan buruk. Diciptakan untuk menjadi terang bagi banyak orang. Diciptakan untuk menjadi garam bagi banyak orang. Itu perlu kita sadar sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak ketebusan darah Yesus. Sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya harus tegaskan ini kepada kita. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang gampangan. Tidak menghargai karya Tuhan, karya penebusan Tuhan, bahkan karya ciptaan Tuhan yang indah kita manusia ini. Banyak anak Tuhan yang tidak menghargai itu. Mereka, saya berpikir begini ya, saya agak sedikit khawatir begini. Jangan-jangan mereka memperalat anugerah Tuhan untuk melakukan berbagai macam kejahatan. Dengan modus, ya yang penting kan kita sudah ditolong Tuhan. Artinya mempermainkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak bisa. Walaupun kita hidup di dalam anugerah Tuhan, tapi kita tidak boleh hidup seenak kita sendiri. Atau tidak ada tanggung jawab di dalam kita melayani Tuhan. Untuk melakukan perbuatan baik. Menekankan bahwa kita melakukan perbuatan baik, bekerja bukan untuk supaya, ini perlu didengarkan baik-baik. Kita bekerja melakukan perbuatan baik bukan untuk supaya kita diselamatkan. Tetapi melakukan perbuatan baik, bekerja melakukan perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Melalui karya Yesus di atas kayu salib, kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita bekerja karena kita sudah memperoleh keselamatan, mengantongi tiket keselamatan. Kita bekerja untuk Tuhan. Seharusnya sebagai orang Kristen yang sejati, seharusnya ya, sebagai orang Kristen sejati, kita tidak perlu membahas tentang dosa.
Seharusnya. Kenapa? Harusnya kita sudah sadar bahwa kita tidak hidup di area itu lagi. Jangan bermain-main di area itu. Jangan melakukan pekerjaan yang tidak baik. Itu kan tidak baik. Tapi pada kenyataannya masih banyak orang juga yang bermain-main di area itu. Masih senang hidup di area itu. Sebetulnya tidak usah cerita tentang dosa lagi. Karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Seharusnya yang kita lakukan, yang kita bahas bersama adalah perbuatan baik ini. Artinya pekerjaan baik. Artinya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Diciptakan untuk bekerja. Ditebus untuk tidak melakukan dosa. Catat baik-baik, ditebus untuk tidak melakukan dosa. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang seperti itu. Ini perlu kita renungkan baik-baik bersama. Karena masih bermain di area itu, maka masih banyak, katakanlah ya, hamba Tuhan atau pendeta, masih banyak menjelaskan dengan begitu detail tentang dosa. Diarahin supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Seharusnya kita sadar penuh bahwa kita tidak perlu atau tidak boleh lagi ada di area itu. Kita sudah diselamatkan Tuhan. Begitu. Jadi bekerja bukan supaya untuk selamat, bukan. Tapi bekerja karena sudah selamat. Itu penting dalam kehidupan kita. Tapi karena masih banyak yang sengaja melakukan kejahatan itu, ya kita masih perlu lagi membahas tentang ini. Loh, kok kamu ada di situ? Ada di area dosa itu? Bukankah kamu adalah umat ketebusan darah Yesus yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, mati buat kamu supaya kamu yang tadinya berdosa tidak berdosa lagi? Kenapa masih ada di situ? Tarik dia dan bawa kembali kepada jalan yang benar. Jadi firman ini dan gereja ini membimbing kita supaya kita hidup di jalan yang benar. Kalau kita benar-benar hidup di jalan yang benar, tidak ada waktu buat kita untuk membahas tentang ketidakbenaran. Gak ada waktu lagi buat kita. Saya gak ngerti itu apa itu dosa. Ya sombongnya ya, sombong rohaninya. Oh, saya gak tahu tentang dosa. Tapi memang satu hal yang perlu kita waspadai adalah serangan kuasa kegelapan. Jadi potensi yang menghadirkan dosa dalam kehidupan kita sekarang ini pasca penebusan Kristus, potensinya adalah dua. Satu, kuatnya kedagingan kita. Dua, kuatnya pengaruh kuasa kegelapan. Kalau di area kuatnya kedagingan kita tekan semakin kuat supaya kedagingan kita tidak kuat, kita tidak melakukannya. Berarti tinggal satu potensinya, yaitu pengaruh kuasa kegelapan. Nah, untuk melawan pengaruh kuasa kegelapan, doa. Ya doa. Yusuf ketika dia digodain oleh perempuan itu, dia nggak berdoa di situ. Tidak lalu kemudian berlutut dan dalam nama Tuhan Yesus biar kehendakmu yang jadi, enggak. Lari dia, kabur. Tapi kalau melawan setan, ya doa. Ya kan? Jadi kalau melawan pengaruh dosa melalui manusia yang cantik, jangan berdoa di situ. Berdoa sambil buka mata ngintip. Biar kehendakmu yang jadi. Sambil dilihat. Terpengaruh. Kita harus mengambil keputusan untuk lari. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa dikatakan tadi? Melakukan pekerjaan baik. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 12. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu
dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dia katakan di sini, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan begini ya, bukan begini. Kerjakan untuk keselamatanmu, bukan ya. Bukan kerjakanlah untuk keselamatanmu, bukan. Tetapi dia katakan kerjakan keselamatanmu. Beda mengerjakan untuk supaya selamat dan mengerjakan memang karena keselamatan sudah menjadi bagian kita. Itu yang perlu dipahami. Walaupun ayat selanjutnya dijelaskan Yesus yang bekerja untuk kita. Karena memang keselamatan tidak bisa kita kerjakan sendiri. Harus ada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi yang dimaksud kerjakan di situ itu apa? Ya bekerja untuk Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, menjaga nilai-nilai kekudusan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Hidup di dalam kesucian, tidak mengotori diri kita dengan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu dia. Menjaga kekudusan. Jangan suruh jaga sama Tuhan kekudusan kita. Jangan suruh sama Tuhan supaya kita tidak mengotori diri. Itu anak Tuhan yang terlalu manja. Atau mau hidup enaknya saja. Jangan bilang Tuhan jagalah kekudusanku. Salah konsep pemikiran begitu. Yang jaga itu kita. Tuhan berikan kita kekudusan, maka kita jaga kekudusan itu. Tuhan berikan kita keselamatan, maka kita jaga keselamatan itu. Jangan terlepas dari kehidupan kita. Jadi ini bicara tentang nilai kekudusan. Karena kita sudah mengantongi tiket keselamatan, kita jaga. Yang terakhir, yang ingin saya bagikan pada kesempatan pagi hari ini. Kenapa kita bekerja untuk Tuhan? Karena perbuatan baik adalah kehendak Allah. Ya, kita lihat tadi ya ayat yang terakhir tadi dalam Efesus 2 ayat 10. Boleh dibacakan lagi Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Garis bawahi frasa terakhir atau kata-kata terakhir. Supaya ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Yesus Allah Tuhan menghendaki kita untuk hidup di dalamnya. Untuk melakukan pekerjaan baik itu. Jadi itu adalah kehendak Tuhan. Bukan tuntutan pendeta atau gembala. Atau bukan hanya sekedar tambahan di dalam catatan Alkitab. Tidak. Tetapi itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi garam dan menjadi terang dunia. Ingat, kita sudah diselamatkan Tuhan. Ya, jadi kita mengerjakan segala sesuatu, hidup di dalam kekudusan, menjadi saksinya Tuhan karena kita sudah mengantongi tiket keselamatan. Bukan lagi supaya kita mencapai keselamatan itu, tidak ada yang bisa. Antara bumi dan sorga itu jaraknya jauh. Bukan menggunakan pesawat luar angkasa. Kalau hanya menggunakan pesawat luar angkasa bisa ditembus, dijangkau oleh manusia. Yang kaya aja yang bisa ke sana. Dengar-dengar katanya kan ya ada penemuan kehidupan di planet lain. Itu manusia berupaya untuk mencari-carinya. Ya terserah mereka benar apa enggak, saya juga belum pernah ke sana. Bisa hidup di bulan, bisa hidup di Mars, bisa hidup di mana itu. Manusia mau keluar dari bumi yang sudah mau rusak ini. Bisa ditembus oleh pesawat luar angkasa. Tapi surga tidak bisa. Jalan satu-satunya hanya Yesus Kristus. Dan dia sudah datang. Dia sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita bekerja untuk dia, menjaganya. Saya berharap jemaat Tuhan di gereja keluarga Tabernakel
Pendengar yang setia, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, milikilah keselamatan itu dan pertahankan di dalam kehidupan kita. Bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita mau bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan hati yang sukacita, hati yang penuh gembira kepada Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama menyanyikan pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segala. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin, haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi dengan semangat katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Amin, haleluya. Di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah, semangat semua. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin, haleluya. Kita mau siap dibangun dan siap melayani Tuhan. Karena itu kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat pagi hari ini, kehidupan kami sudah diisi oleh firman-Mu Tuhan. Kami rindu melayani Tuhan. Kami rindu bekerja di ladang-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan menciptakan kami. Bahkan Tuhan menebus kami dari kegelapan dosa. Adalah supaya kami bisa melayani Tuhan. Biar Tuhan mempercayakan itu kepada kami semua Tuhan. Terutama kepada kami jemaat di Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman ini boleh dapat membangun terus iman kami. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa buat rekan-rekan kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan yang senantiasa mengaruniakan karunia-karunia pelayanan dalam kehidupan mereka. Setia melayani Tuhan, berjuang di ladang Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami.
Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Engkau Allah yang mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mengangkat tangan Tuhan, menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengentaran Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel untuk 1 minggu ke depan. Hari Selasa tanggal 29 September 2020 kita akan mendapatkan renungan doa puasa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Kemudian hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 kita akan mendapatkan pesan singkat dari Ibu Pendeta Lana Harumia. Dan minggu depan, tanggal 4 Oktober 2020, kita sama-sama mengadakan ibadah online kembali dan kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Rosma. Dan minggu depan ini, kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus dan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Saya mengingatkan kembali saudara untuk kita semua mulai menabung bagi rumah Tuhan. Selamat ulang tahun bagi saudara Reinhard yang berulang tahun tanggal 21 September 2020. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.